Hana terkejut saat melihat seseorang yang duduk bersama dengan kedua orang tuanya di ruang tamu. Orang yang telah pergi selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Pergi meninggalkan tanggung jawabnya, dan kini ia kembali. Untuk apa? Hana, seru Cantika dengan senyum di wajahnya saat melihat Hana yang berdiri tidak jauh dari ruang tamu. Hana tersenyum paksa, lalu berjalan perlahan mendekat ke arah sang ibu. Hana mendudukkan diri tepat di samping sang ibu, dan kini berhadapan dengan orang itu, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Kinara Dewita, kakak Hana. Perbedaan usia 3 tahun. Kinara menatap datar adiknya itu, yang terlihat sedikit berbeda dari yang terakhir kali ia lihat. Halo adik, selamat untuk pernikahanmu, ucap Kinara dengan senyum mengejek dari bibirnya itu. Rendra dan Cantika terdiam mendengar hal itu, sedang Hana mengepalkan tangannya. Terima kasih kak, aku sangat berterima kasih karena kau pergi hari itu. Jika tidak, aku tidak akan menikah dengan orang yang begitu mapan dan perhatian, ucap Hana, balik menyindir kakaknya itu. Sepolos-polosnya Hana, ia masih memiliki emosi dan karena sering membaca novel rekomendasi dari Bella, membuat ia tahu akan tata cara menghadapi wanita perebut suami orang. Wajah Kinara berubah masam, dengan tangan terkepal kuat. Apa hanya begini saja caramu berterima kasih padaku? Apa tidak ada hal lain? Tanya Kinara dan berusaha untuk menahan emosinya. Hampir aku lupa. Tidak lama lagi kakak akan menjadi tante, ucap Hana menampilkan senyum termanis yang ia punya. Kinara terdiam mendengar hal itu, lalu menatap kedua orang tuanya yang hanya tersenyum pada Hana. Maksudnya? Tanyanya. Ia benar-benar tidak tahu maksud adiknya itu. Aku hamil, Kak. Masa kau tidak tahu? Oh iya, lupa. Kamu kan belum menikah. Tapi malah aku yang memberikanmu keponakan duluan, ucap Hana dengan wajah dibuat sepolos mungkin. Hana! Teriak Kinara dengan menggebrak meja di hadapannya. Perkataan Hana sangat membuat ia kesal. Kinara! Teriak Rendra dengan menatap marah putri pertamanya itu. Perhatikan ucapanmu. Hana hamil, dan kau tidak boleh berteriak seperti itu padanya, ucap Rendra penuh penekanan. Kinara berdecak, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke arah tangga untuk naik ke lantai 2. Cantika menghembuskan nafasnya melihat hal itu, lalu mengusap pelan punggung anaknya yang terlihat sedikit terkejut. Maaf sayang, lirih Rendra dengan menatap Hana yang terlihat melamun. Ayah, tidak apa-apa Pak, aku baik-baik saja. Oh ya, Mama sama Papa kenapa nelpon Hana? Apa ada hal penting? Tanya Hana dengan menatap kedua orang tuanya bergantian. Ayah, hampir saja lupa. Kami ingin memberitahu jika kakakmu sudah kembali dan berniat untuk makan malam bersama malam ini, bersama dengan suamimu juga, ucap Rendra dengan tersenyum pada putri keduanya itu. Hana terdiam. Ia bingung harus mengatakan apa, padahal hari ini ia berencana untuk memberi kejutan pada Revan, dan juga sudah menghubungi Bella dan Dea. Mungkin saja dua sahabatnya itu sudah dalam perjalanan ke rumahnya. Maaf, Pak. Besok aja ya. Hari ini Hana mau buat sesuatu sama Dea dan Bella di rumah, ucap Hana jujur. Makan malam dengan keluarganya bisa besok, jadi tidak ada salahnya untuk menolak. Dan lagi pula, ia dan kakaknya itu tidak terlalu akur. Mungkin saja akan ada perdebatan nantinya. Baiklah, ucap Rendra meski terlihat raut kekecewaan di wajahnya. Maaf ya, Pak, ucap Hana, merasa bersalah pada ayahnya itu. Tidak apa-apa sayang, kami mengerti, ucap Rendra, sedang Cantika hanya tersenyum di samping putri keduanya. Oh iya Pak, Hana pulang dulu ya, takutnya dia sama Bella udah datang ke rumah. Pamit Hana lalu menyalin kedua tangan orang tuanya. Iya sayang, Papa antar ya, ucap Rendra yang langsung diangguki oleh Hana. Aku pulang dulu mah, pamit Hana, lalu berjalan beriringan dengan Rendra keluar dari rumah.
Cantika hanya menganggukkan kepalanya dengan menatap Hana dan Rendra yang berjalan keluar rumah. Di saat yang bersamaan, seorang wanita tengah berjalan di dalam minimarket untuk membeli sesuatu sebelum pergi ke tempat sahabatnya. Siapa lagi jika bukan Bella? Iya, Dea. Aku lagi di minimarket beli buah buat Hana, ucap Bella pada Dea di seberang telepon. Sudah lebih dari 40 menit dirinya dan Dea berbicara lewat telepon, tapi sepertinya sahabatnya itu enggan untuk memutuskan panggilannya. Pilih buahnya yang seger-seger, Bel. Kan ibu hamil itu maunya yang fresh, ucap Dea yang terus mengomeli Bella tanpa henti. Iya, bawel. Bawel banget sih jadi temen. Kayak kamu yang lagi hamil aja, ih. Ucap Bella kesal. Pasalnya sekarang ia tengah berjinjit, berusaha untuk mengambil sesuatu di rak paling atas, yaitu susu ibu hamil. Entah kenapa ia ingin membeli hal itu untuk Hana, padahal mungkin semuanya sudah disiapkan oleh Revan. Bel, kamu tahu nggak? Kemarin aku ketemu sama Om Gavin di rumah sakit, ucap Dea yang mulai ingin curhat dengan sahabatnya itu. Terus? Ucap Bella dengan tangan yang sudah hampir meraih kotak susu ibu hamil rasa coklat di rak paling atas. Masa kemarin dia bilang ke aku, katanya dia cemburu lihat aku sama Kak Gilang, ucap Dea, diikuti pekikan dari Bella dan suara ringisan seseorang yang entah karena apa. What? Pekik Bella saat tangannya sudah meraih kotak susu itu, dan tanpa sengaja membuangnya ke belakang. Aduh, ringis seseorang yang membuat tubuh Bella mematung di tempatnya, dan perlahan-lahan menoleh ke belakang. Om Firza? Pekik Bella saat melihat siapa yang terkena kotak susu yang tanpa sengaja terlempar ke belakang. Hah? Siapa? Kok tiba-tiba sebutin nama Om Firza? Hayo, kamu suka ya sama dia? Ucap Dea yang kini menggoda sahabatnya itu. Dasar gila, siapa coba? Ucap Bella menolak mentah-mentah apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Siapa yang gila? Ucap Firza yang tidak terima. Yes, apaan sih Om? Ucap Bella, membuat dia mengernyit di seberang telepon. Bel, kok kamu manggil aku Om sih? Jangan-jangan kamu beneran suka sama Om Firza ya? Ucap Dea yang membuat Bella menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya enggak lah, jawab Bella cepat, yang kini malah membuat Firza mengernyit. Kamu itu bilang apa sih? Ucap Firza kini menatap aneh pada Bella. Ya siapa yang ngajak kamu bicara? Ucap Bella dengan mendengus kesal. Kamu bilang apa sih, Bel? Makin gak waras deh kamu. Ucap Dea yang seketika memutuskan panggilan sepihak. Lah, kok dimatiin? Ucap Bella saat melihat bahwa ternyata dia memutuskan panggilan sepihak. Ini gara-gara Om sih, ucap Bella dengan menatap kesal pada Firza. Hah? Kok saya? Ucap Firza dengan mengerutkan alisnya dan menatap aneh pada Bella.